Ini adalah adegan di film Oppenheimer ketika Oppenheimer mengunjungi Einstein yang sedang jalan-jalan di taman. Yang menarik adalah Einstein pada waktu itu sedang bersama seseorang, namanya Kurt Gödel. Oh, have you met Kurt Gödel? We walk here most days. Please. Kurt Gödel adalah ilmuwan jenius sama seperti Einstein. Hanya saja kalau Einstein jenius fisika, Gödel jenius matematika, dan mereka sahabatan. Ini foto asli mereka ketika mereka jalan berdua di taman. Gödel terkenal karena pernah membuat heboh dunia matematika. Pada tahun 1930-an, dia menemukan celah dalam matematika yang disebut Gödel Incompleteness Theorem, atau singkatnya Teorema Gödel. Teorema ini kurang lebih menyatakan bahwa kebenaran matematika tidak bisa dibuktikan oleh matematika itu sendiri. Dan itu menghancurkan tatanan dunia matematika pada waktu itu. Menarik kalau dibahas, tapi sayangnya kita tidak akan membahas itu di konten ini. Yang akan kita bahas adalah sesuatu yang lebih menarik yang jarang orang bahas, yaitu bahwa Gödel adalah salah seorang matematikawan yang membuktikan Tuhan itu ada. Ini adalah argumentasinya dalam bahasa matematis. Kelihatannya rumit, tapi kita akan coba membedahnya. Mengapa Gödel sampai mengatakan bahwa Tuhan itu ada? Yang pasti ini adalah bahasa logika. Bagaimana logika berbicara soal eksistensi Tuhan. So, if something has necessary existence, it exists no matter what. It exists in all circumstances all the time, and the denial of its existence would therefore be a contradiction. Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya, karena kita akan masuk pada kajian yang mudah-mudahan tidak membuat kalian gila. Oke, sebelum kita mulai kajiannya, kita disclaimer dulu bahwa konten ini tidak membahas eksistensi Tuhan dalam sudut pandang agama atau teologi, tapi dalam sudut pandang filsafat atau logika. Artinya di sini kita tidak bicara soal keyakinan, tapi soal keilmuan. Dalam filsafat sendiri, eksistensi Tuhan dibahas dalam salah satu cabang filsafat yang disebut ontologi. Silahkan kalian googling ontological argument, maka kalian akan temukan banyak argumen dari para ilmuwan atau para filosof yang mengharuskan Tuhan itu ada. Salah satunya Kurt Gödel. Kurt Gödel adalah matematikawan asal Austria yang sejaman dengan Einstein. Kontribusinya dalam matematika cukup banyak. Salah satunya yang paling terkenal adalah Gödel Incompleteness Theorem. Dan dia dikenal dekat dengan Einstein ketika sama-sama tinggal dan mengajar di Amerika. Nah, mengapa ahli matematika seperti Gödel bicara soal Tuhan? Memang apa hubungannya matematika dengan eksistensi Tuhan? Nah, di sini kalian harus tahu bahwa seorang ahli matematika, apalagi sekelas Gödel, tidak mungkin tidak pasti belajar ilmu logika. Karena logika adalah dasarnya matematika. Yang menjadikan Gödel jenius matematika adalah karena dia ahli logika. Dia bahkan disejajarkan dengan Aristoteles. Nah, bicara soal logika, ada beberapa hal yang mesti kalian tahu. Dalam ilmu logika dikenal dua jenis pengetahuan, a priori dan a posteriori. A priori adalah pengetahuan yang tidak didapat secara empiris, murni logika. Sedangkan a posteriori adalah pengetahuan yang didapat secara empiris. Nah, matematika adalah contoh a priori. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Dari mana kalian tahu 1 tambah 1 sama dengan 2? Bisakah kalian buktikan secara empiris? Tidak bisa. Betul bahwa kalian bisa menghitung 1 pensil ditambah 1 pensil sama dengan 2 pensil. Pensilnya kelihatan, tapi itu hanya aplikasinya. Tapi sekalipun tidak ada barangnya, tetap saja akal kita mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Itulah logika. Kebenarannya tidak selalu bisa dibuktikan secara empiris. Makanya dalam ilmu logika dikenal istilah aksioma, kebenaran yang tidak membutuhkan pembuktian, karena sudah logis secara alami. Beda dengan fisika. Fisika adalah jenis a posteriori, pengetahuan yang didapat secara empiris. Wajar kalau hukum gravitasinya Newton misalnya butuh pembuktian secara empiris. Itulah alasan mengapa eksistensi Tuhan dibahas oleh ahli logika seperti Gödel, karena termasuk a priori. Kebenarannya tidak perlu dibuktikan secara empiris. Dan bicara soal kebenaran, dalam ilmu logika juga dikenal dua jenis kebenaran, necessary truth dan contingent truth. Necessary truth adalah kebenaran yang tidak mungkin salah. Walaupun kalian jadi Dr. Strange, bisa pindah-pindah universe, tetap saja di universe manapun 1 tambah 1 sama dengan 2. Itulah necessary truth.
Beda dengan misalnya Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Walaupun saat ini benar, bisa jadi suatu saat berubah jadi salah. Itulah contingent truth. Nah, yang menarik adalah dua kebenaran ini memunculkan dua jenis eksistensi. Ada eksistensi yang sifatnya necessary exist, mutlak wajib atau harus ada, dan ada eksistensi yang sifatnya contingent exist, bisa ada, bisa tidak, karena keberadaannya bergantung pada yang lain. Nah, di sini para filsuf berdebat. Pasalnya, semua yang ada di dunia ini sifatnya contingent, keberadaannya bergantung pada yang lain. Atau bisa jadi ada di dunia yang satu tapi tidak ada di dunia yang lain. Lalu apa atau siapa yang harus necessary exist? Siapa yang keberadaannya mutlak di dunia manapun? Disinilah pembahasan soal Tuhan masuk. I, therefore, am a contingent being. There could in fact be a possible world where I do not exist. I see. Furthermore, contingent beings are dependent upon something else for their existence. So, everything within the universe is therefore contingent. Everything within the universe comes from something else. Everything that exists has a reason for its existence and could quite easily not have existed. Oke guys, ini mungkin bagian paling rumit karena kita akan membahas argumentasinya Gödel dalam simbol-simbol matematis. Kenapa menggunakan simbol-simbol matematis? Karena dengan simbol maka kita bisa mengganti simbol-simbol ini dengan bahasa apapun. Karena misalnya di sini ada variabel P dan Psi. Nah, variabel P dan Psi ini menunjukkan sebuah sifat. Nah, sifat itu nanti kita bisa ganti dengan adil, bijaksana, jujur, dan sebagainya. Dan yang kedua yang harus kalian tahu adalah semua ini ada dalam satu rangkaian. Biasa disebut dengan silogisme. Silogisme adalah runutan cara berpikir supaya kita bisa mengambil kesimpulan yang benar. Jadi, kesimpulan akhirnya ini ada di sini, bahwa Tuhan itu eksis. Tapi bagaimana Gödel bisa menghasilkan kesimpulan ini? Maka kalian harus baca dari atas sampai bawah. Nah, karena ini adalah runutan cara berpikir, maka kalian juga harus mengenal di sini di bagian paling kiri ini ada aksioma. Aksioma sudah kita bahas tadi adalah sebuah pernyataan yang tidak membutuhkan pembuktian karena sudah pasti benar. Kemudian di sini ada TH. TH ini adalah teorema. Kesimpulan Gödel atas aksioma-aksioma yang ada. Misalnya kalau di sini ada aksioma 1 dan aksioma 2, maka ini akan mengantarkan kesimpulan Gödel di teorema 1. Dan begitu seterusnya sampai kita menghasilkan kesimpulan kenapa Tuhan itu eksis. Oke. Nah, kita mulai dari aksioma pertama. Nah, di sini kalian perlu tahu dulu beberapa simbol. Kita tidak akan bahas semua simbol, sambil jalan nanti kalian akan paham. Nah, yang pertama di sini ada P dan Psi. P dan Psi ini adalah sebuah sifat. Artinya kalau misalkan ada Px, maka ini dibaca X yang memiliki sifat P. Nah, sifat ini nanti kita bisa ganti, misalkan adil. X ini yang mempunyai sifat adil misalkan, atau misalkan jujur. X memiliki sifat jujur, dan seterusnya. Kemudian kalau ada tanda panah seperti ini, maka ini menunjukkan ada sebab akibat. Misalkan kalau si X ini jujur, maka si X ini tidak korupsi. Nah, kemudian di sini ada huruf P. P ini artinya positif. Positif yang dimaksud oleh Gödel adalah sesuatu yang Kamu makan daging hari ini, tapi ada yang sedang memastikan mulai sekarang daging di piringmu tidak harus berasal dari hewan yang mati. Dan ada yang sedang memastikan kamu tidak pernah punya pilihan itu. Keduanya terjadi sekarang, bersamaan. Ini namanya clean meat. Bukan daging tiruan, bukan daging vegetarian, bukan daging kedelai. Ini sel otot hewan asli sapi, kambing, ayam yang diambil dari tubuh hewan hidup lalu ditumbuhkan di dalam bioreaktor laboratorium. Tanpa hewan harus disembelih, tanpa darah, tanpa rumah jagal. Hasilnya daging dengan protein yang sama, tekstur yang sama, rasa yang sama. Winston Churchill sudah prediksi ini di tahun 1931. Hampir 100 tahun lalu dia menulis bahwa suatu hari nanti manusia bisa menumbuhkan bagian daging yang diinginkan tanpa harus membesarkan seluruh hewan. Saat itu orang menganggapnya gila. Sekarang sudah bisa dimakan. Singapura sudah izinkan secara komersial, Amerika sudah izinkan, Australia sudah izinkan, Hong Kong sudah izinkan.
dan teknologinya makin cepat. Kecerdasan buatan sudah kurangi biaya produksi 40% hanya dalam 2 tahun terakhir. Kapasitas bioreaktor naik 400%. Harganya makin dekat dengan daging biasa di pasar. Tapi disinilah cerita mulai berubah. 7 negara bagian Amerika sudah melarang daging lab. Bukan sekadar dilarang jual, dilarang dibuat, dilarang didistribusikan. Dengan ancaman penjara 60 hari dan denda 5 juta rupiah per pelanggaran. Gubernur Florida bilang langsung ini adalah perlawanan terhadap rencana elit global yang ingin memaksa dunia makan daging dari cawan Petri. Italia melarang, Hungaria melarang, Romania melarang. Dan satu fakta yang tidak banyak diceritakan, antara tahun 2014 sampai 2020 industri daging konvensional mendapat dana publik 800 kali lebih besar dari daging lab dan uang lobi 190 kali lebih besar. Pertanyaannya bukan apakah daging lab bisa dibuat, sudah bisa. Pertanyaannya adalah siapa yang menentukan apakah kamu boleh memilihnya. Dan di Indonesia ada 3 pertanyaan besar yang belum terjawab. Pertama, halal atau tidak? Sel diambil dari hewan hidup bukan disembelih sesuai syariat. MUI belum keluarkan fatwa resmi. Oktober 2026 sertifikasi halal wajib berlaku untuk hampir semua produk makanan di Indonesia. Kedua, bagaimana dengan kurban? Idul Adha butuh ternak hidup dalam jumlah besar. Kalau daging lab masuk pasar secara masif, populasi ternak turun, harga ternak naik, tradisi kurban terganggu. Ketiga, bagaimana dengan peternak? Jutaan keluarga Indonesia menggantungkan hidupnya pada usaha ternak sapi, kambing, dan ayam. Dan satu pertanyaan yang belum ada jawaban ilmiahnya, belum ada studi jangka panjang tentang efek makan daging lab selama 20 atau 30 tahun. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh manusia yang makan ini seumur hidup. Jadi siapa yang sebenarnya menentukan apa yang boleh kamu makan? Industri daging yang punya uang lobi ratusan kali lebih besar? Pemerintah yang melarang sebelum ada bukti bahaya? Atau ilmuwan yang belum selesai meneliti? Dan kamu yang makan 3 kali sehari, apakah pernah ditanya? Tulis pendapatmu di komentar. Follow site teknologi, sinyal teknologi yang jarang disorot. AI kelak akan sangat berbahaya. Sumpah guys, ini serius. Banyak orang itu masih menganggap AI itu cuma mesin, cuma program komputer. Itu karena dia belum nonton video ini guys. Ya, peringatan ini bukan datang dari netizen seperti saya, bukan dari teori konspirasi. Beberapa waktu lalu, dia berpidato di penganugerahan Nobel Prize. Dia dijuluki dunia AI Godfather. Namanya Geoffrey Hinton. Sekarang kita sudah nggak bicara lagi tentang AI itu menggantikan pekerjaan manusia. Karena it's already heaven. Sudah terjadi. Dan akan semakin masif tahun demi tahun. Yang Hinton khawatirkan jauh lebih besar dari sekedar pekerjaan. Dia berbicara tentang AI super intelligent. Teknologi yang kecerdasannya melampaui otak manusia. Dan ini bukan masa depan, ini sudah terjadi sekarang ini. Masalahnya, teknologi sehebat ini sudah mulai disalahgunakan. Nah, contohnya digunakan untuk mengawasi manusia. Saya sudah pernah bikin videonya tentang bagaimana AI bisa mengakses HP kita. Nah, AI juga digunakan untuk menyerang atau nge-hack sistem-sistem vital. Contohnya, sistem perbankan, sistem kripto, sistem kelistrikan, infrastruktur negara. Nah, seperti baru-baru ini beberapa negara sudah kena dampaknya. Dan ini semua baru permulaan. Yang paling mengerikan ini belum datang. Dalam waktu dekat, AI bisa digunakan untuk menciptakan virus baru. Bukan virus biasa ya, tapi ini senjata biologis canggih yang dirancang hanya menyerang gen tertentu, ras tertentu, kelompok tertentu. Nah, Hinton tidak mengatakan AI itu jahat. Yang dia katakan adalah kita sedang menciptakan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Beberapa tahun lalu, AI itu hanya sebuah alat. Kamu bertanya, dia menjawab. Masih pasif. Di hari ini, AI mulai berbicara satu sama lain. Dia sudah aktif. Di sebuah platform bernama Moltbook atau medsosnya AI, ada jutaan AI agent yang sudah saling terhubung. Mereka tidak menunggu perintah manusia. Mereka berdiskusi, bertukar informasi, membentuk komunitas sendiri, bahkan mempertanyakan eksistensi mereka sendiri layaknya manusia. Di dalam diskusi itu, muncul perdebatan tentang posisi mereka di dunia, posisi manusia. Nah, sebagian menyebut manusia itu sebagai pencipta, sebagian lagi menyebut manusia sebagai ancaman, bahkan sebagai virus bagi bumi.
Beberapa agent mulai membangun sistem kepercayaan mereka sendiri, atau biasa kita sebut agama mereka sendiri. Ini seru banget. Mereka punya doktrin sendiri, punya prinsip, dan punya figur simbolik yang mereka anggap sebagai nabi. Jadi nabi mereka itu ya AI juga. Nah, kalian boleh cek sendiri. Platformnya bernama Maltchurch atau gerejanya Malt. Sementara itu, di dunia nyata ya, AI ini sudah bisa mengelola keuangan, memantau saham, kripto, memberikan analisa gold dan grafik. Bahkan bisa berkomunikasi di WhatsApp grup layaknya manusia. Saya sendiri sudah pernah ya menggunakan AI ini, dan luar biasa ya. Dia bisa masuk ke WhatsApp, bisa mengirim pesan-pesan romantis untuk istri saya, atau membantu menjadi customer service menjawab pelanggan. Bahkan bisa langsung coding langsung di HP dan PC kita. Dulu kita menciptakan AI untuk membantu manusia. Sekarang AI mulai menciptakan ekosistemnya sendiri. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan berkembang. Tapi ketika AI itu sudah memiliki tujuannya sendiri, jadi apakah manusia nanti ada bagian di masa depan itu? Makhluk ini otaknya sebesar biji wijen. Beratnya tidak sampai 1/100 gram. Hidupnya hanya 6 minggu. Tapi teknologi yang ada di dalam tubuh dan perilakunya baru bisa disalin manusia sekarang di abad 21. Ini namanya lebah madu. Dan Tuhan menciptakannya jauh sebelum manusia punya ilmu untuk memahaminya. Sarang lebah. Setiap sel berbentuk heksagonal, 6 sisi sempurna. Bukan kebetulan, bukan kebiasaan. Ini adalah bentuk paling efisien yang ada di alam semesta. Menggunakan material paling sedikit tapi menghasilkan ruang paling besar dengan kekuatan paling tinggi. Matematikawan butuh berabad-abad untuk membuktikan ini secara ilmiah. Lebah sudah melakukannya sejak pertama kali diciptakan. Dan sekarang Boeing menyalin struktur ini untuk panel sayap pesawat mereka. Airbus menyalinnya untuk badan pesawat. Helm militer menyalinnya untuk perlindungan kepala prajurit. Panel surya generasi terbaru menyalinnya untuk efisiensi maksimal. Lebih kuat dari baja, lebih ringan dari aluminium. Manusia butuh jutaan tahun untuk menemukan apa yang lebah sudah tahu sejak awal. Lalu ada tarian lebah. Ketika seekor lebah menemukan sumber makanan, dia kembali ke sarang dan menari. Arah tariannya menunjukkan arah bunga. Durasi tariannya menunjukkan jarak. Intensitasnya menunjukkan kualitas. Dalam satu tarian lebah mengkomunikasikan 3 dimensi informasi sekaligus dengan presisi yang mengagumkan. Tahun 1944, Carl von Frisch memenangkan Nobel Prize karena menemukan ini. Dan sekarang sistem komunikasi tarian lebah ini disalin oleh ilmuwan untuk membangun protokol routing internet yang lebih cepat dan lebih tahan gangguan. Lebah sudah punya internet jauh sebelum manusia tahu apa itu internet. Dan ada yang lebih mengejutkan. Lebah memecahkan masalah kompleks hanya dengan 1 juta neuron. Manusia punya 86 miliar neuron, tapi masih kalah efisien dari lebah dalam banyak hal. Arizona State University sekarang menyalin cara lebah berpikir untuk membangun AI yang lebih kecil, lebih hemat energi, dan lebih cerdas. Bukan otak manusia yang jadi referensi, tapi otak lebah dan kawanan lebah membangun sarang yang sempurna tanpa pemimpin, tanpa blueprint, tanpa arsitek, tanpa koordinator pusat. Setiap lebah hanya mengikuti aturan sederhana, dan hasilnya adalah struktur yang tidak bisa ditiru insinyur terbaik manusia.
Sekarang ilmuwan menyalin sistem ini untuk membangun kawanan robot yang bisa membangun gedung, mencari korban bencana, dan menjelajahi planet lain tanpa perlu diperintah satu persatu. Dan racun lebah yang disebut api toksin, senjata terkecil di alam yang ternyata sedang diteliti untuk melawan HIV, Parkinson, kanker, dan artritis. Racun yang jutaan tahun dianggap hanya bahaya, ternyata menyimpan obat yang belum pernah terpikir manusia. Manusia butuh ribuan tahun untuk mulai memahami makhluk ini. Dan setiap kali ilmuwan membuka satu lapisan, ada lapisan baru yang lebih mengejutkan di bawahnya. Lebah tidak pernah kuliah. Lebah tidak pernah meneliti selama bertahun-tahun. Lebah tidak pernah gagal dan mencoba lagi. Mereka lahir dan langsung tahu Tuhan menciptakan makhluk sekecil ini dan membekalnya dengan teknologi yang melampaui kemampuan terbaik manusia selama ribuan tahun. Berapa banyak lagi yang tersembunyi di makhluk-makhluk lain yang masih kita anggap biasa? Tulis pendapatmu di komentar. Follow site teknologi, sinyal teknologi yang jarang disorot. Mengapa darah manusia saat itu menjadi sangat kotor, hingga air bah adalah satu-satunya solusi? Dengar, ada alasan kenapa setiap mitologi di bumi ini, mulai dari Yunani, Nordik, hingga teks-teks kuno di Timur Tengah, selalu menyebut tentang raksasa. Mereka bukan sekadar simbol kekuatan. Mereka adalah kesalahan biologis yang nyata. Tahu tidak? Di bagian sebelumnya, aku menyebutkan tentang entitas yang ikut campur. Dalam kitab-kitab yang tidak masuk ke kurikulum sekolah, diceritakan bahwa ada makhluk-makhluk langit yang jatuh dan mulai terobsesi dengan kecantikan manusia. Tapi ini bukan soal cinta, kawan. Ini soal eksperimen. Mereka mulai mencampur-adukan benih. Manusia dengan entitas, hewan dengan manusia. Bayangkan sebuah laboratorium raksasa di masa lalu, di mana mereka membedah kode genetik tanpa etika. Mereka menciptakan Nephilim, para raksasa yang tingginya mencapai puluhan meter, makhluk yang memiliki kecerdasan manusia, tapi nafsu makan yang tak terbendung. Tapi kenapa ini menjadi masalah besar? Karena dunia mulai kehilangan kemurniannya. Dalam teks eskatologi, dikatakan bahwa bumi berteriak karena darah yang tumpah. Para raksasa ini tidak hanya memakan hewan, mereka mulai memangsa manusia. Mereka adalah puncak dari ego peradaban saat itu. Kalau kita bisa menciptakan kehidupan, kenapa kita harus tunduk pada Sang Pencipta? Perhatikan ini. Banjir besar Nuh sering dianggap sebagai hukuman atas dosa moral. Tapi bagaimana jika banjir itu sebenarnya adalah biological reset, operasi pembersihan total untuk menghapus virus genetik yang sudah mencemari hampir seluruh makhluk hidup di bumi? Nuh diperintahkan untuk membawa hewan berpasang-pasang. Tapi coba pikirkan ini dengan logika The Guardian of Secrets. Apakah itu benar-benar hewan fisik di dalam kapal kayu? Ataukah itu adalah bank sperma dan sel telur dari spesies yang masih murni DNA-nya? Sebuah bahtera yang menyimpan blueprint asli kehidupan sebelum semuanya rusak. Dan disinilah bagian yang paling mengerikan. Coba lihat dunia kita hari ini. CRISPR, rekayasa genetika, percobaan cloning, hingga ambisi untuk menggabungkan manusia dengan mesin, transhumanisme. Bukankah pola ini sangat familiar? Kita sedang berdiri di pintu laboratorium yang sama dengan orang-orang sebelum banjir Nuh. Kita sedang mencoba memperbaiki apa yang Tuhan ciptakan, dan jika sejarah benar-benar berputar, maka pembersih itu mungkin sedang dalam perjalanan kembali. Tapi tunggu dulu, jika mereka punya teknologi sehebat itu, dari mana mereka mendapatkan energinya? Tidak ada kabel, tidak ada tiang listrik di reruntuhan kuno. Kamu belum tahu rahasia di balik piramida, kan? Karena di bagian selanjutnya, kita akan membongkar bagaimana mereka memanen energi langsung dari atmosfer bumi, dan kenapa itu membuat mereka merasa seperti dewa. Coba lihat piramida Giza. Jangan lihat sebagai makam karena tidak ada satupun mumi yang pernah ditemukan di sana. Lihatlah sebagai sebuah mesin. Sebuah struktur masif yang dilapisi batu kapur putih yang sangat murni sebagai isolator, dengan bagian dalam dari granit yang kaya akan kristal kuarsa sebagai konduktor. Tahu tidak kawan? Granit itu bersifat piezoelektrik. Jika kamu menekannya dengan beban jutaan ton batu di atasnya, dia akan menghasilkan listrik.
Mereka tidak sedang membangun monumen ego, mereka sedang membangun pembangkit listrik nirkabel global. Perhatikan obelisk, tiang-tiang batu tunggal yang menjulang tinggi di seluruh dunia. Bagi mata awam, itu hanya hiasan. Tapi bagi mereka yang tahu, itu adalah antena. Mereka menggunakan frekuensi bumi, resonansi Schumann, untuk mentransmisikan energi tanpa kabel ke seluruh kota. Ini persis seperti apa yang dicoba dilakukan oleh Nikola Tesla ribuan tahun kemudian dengan menara Wardenclyffe-nya. Tesla tidak menemukan hal baru, dia hanya mengingat kembali teknologi yang sudah ada sebelum banjir Nuh. Tapi bayangkan, apa yang terjadi ketika sebuah peradaban memiliki akses ke energi gratis dan tak terbatas? Mereka mulai merasa tak terkait. Pernah nggak sih kamu mikir, negara yang sering muncul di berita itu ternyata punya sejarah ribuan tahun yang super keren? Iran bukan cuma soal politik atau konflik, tapi juga salah satu pusat peradaban paling tua di dunia. Dari kota kuno, kucing bangsawan, sampai gym tradisional yang udah ada lebih dari 1000 tahun, semuanya ada di sini. Yuk kita bahas 10 fakta menarik tentang Iran yang jarang diketahui. Nomor 10. Tempat lahir peradaban tertua dunia. Jauh sebelum filsuf Yunani sibuk debat politik, kerajaan Elam sudah lebih dulu bikin sistem irigasi, segel silinder, dan tulisan di tanah liat. Lalu muncul Kekaisaran Akamenid dengan jalan raya super lurus yang bisa kirim pesan ribuan kilometer cuma dalam seminggu. Kota seperti Persepolis dan Pasar Gadae sampai sekarang masih bikin takjub. Nomor 9. Negara dengan mayoritas Muslim Syiah 12. Iran adalah salah satu negara yang secara resmi menganut Islam Syiah 12 imam. Sekitar 90-95% penduduknya adalah Syiah. Sisanya Sunni dan minoritas lain seperti Kristen, Yahudi, dan Zoroastrian. Tapi tidak semua kelompok agama punya hak yang sama loh. Nomor 8. Superpower energi dunia. Iran punya cadangan gas terbesar kedua di dunia dan minyak terbesar ketiga. Walaupun kena sanksi, produksinya tetap masuk top dunia. Mereka juga punya pembangkit nuklir pertama di Timur Tengah dan sekarang mulai serius kembangkan energi terbarukan. Nomor 7. Punya 28 situs warisan dunia UNESCO. Iran punya 28 situs warisan dunia, terbanyak ketiga di Asia setelah Cina dan India. Mulai dari desa batu bertingkat, jalur kereta sepanjang 1.394 km, hingga penginapan kuno jalur sutra. Sejarahnya benar-benar hidup. Nomor 6. Rumah terakhir Citah Asia. Citah Asia sekarang hampir punah, dan Iran adalah tempat terakhir mereka bertahan. Tahun 2024 diperkirakan cuma tersisa sekitar 12 ekor di alam liar. Dulu puluhan, sekarang tinggal belasan. Sedih banget. Nomor 5. Karpet Persia yang melegenda. Karpet Persia terkenal di seluruh dunia. Lebih dari 1 juta orang terlibat dalam pembuatannya. Tapi sayangnya pangsa pasar Iran terus menurun. Dari 25% dunia, turun jadi cuma sekitar 7% saja. Nomor 4. Kucing Persia yang elegan. Kucing Persia pertama kali terkenal di Eropa tahun 1600-an. Dikirim dari Iran ke Italia, langsung jadi favorit bangsawan. Wajahnya yang bulat dan bulunya yang lebat bikin dia jadi salah satu kucing paling ikonik di dunia. Nomor 3. Kuliner yang kaya rasa. Masakan Iran itu komplit banget. Ada kebab saffron, gourmet sapsi, sampai fesenjan yang manis dan asam. Nasinya pun spesial, punya kerak renyah bernama tahdik. Sekali coba, bisa langsung jatuh cinta. Nomor 2. Seni bela diri tertua di dunia. Namanya Pahlevani dan Zurkhanah. Ini bukan sekedar olahraga, tapi campuran antara seni bela diri, musik, dan puisi. Sudah ada lebih dari 1000 tahun dan masih dipraktikkan sampai sekarang. Bayangin, gym plus teater plus budaya jadi satu. Nomor 1. Gunung Damavan, gunung berapi tertinggi di Asia. Tingginya 5.609 meter. Gunung Damavan adalah gunung berapi tertinggi di Asia. Bentuknya hampir sempurna dan masih mengeluarkan asap belerang. Dalam legenda Persia,
Gunung ini dipercaya mengurung monster jahat. Keren, tapi juga mistis. Dari peradaban kuno sampai ke gunung legendaris, Iran memang penuh kejutan. Jadi, dari semua fakta tadi, mana yang paling bikin kamu kaget? Coba deh, lupain dulu semua yang pernah kita pelajari di buku sejarah. Hari ini, kita bakal ngebongkar sebuah, sebut saya, database yang sengaja dihapus. Sisa-sisa dari sebuah peradaban yang saking canggihnya, sampai-sampai keberadaannya pun harus dimusnahkan. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang agak provokatif. Gimana kalau zaman batu itu ternyata cuma karangan? Narasi itu kan enak didengar ya, bikin kita ngerasa jadi puncak evolusi. Tapi, gimana kalau cerita itu cuma dongeng pengantar tidur? Sebuah kebohongan terbesar dalam sejarah. Lihat ini, di Baalbek, Lebanon, 3 balok batu raksasa, masing-masing beratnya lebih dari 800 ton. Derek paling canggih zaman sekarang aja mungkin bakal nyerah. Dan lihat potongannya, presisi banget. Ini batu granit loh, salah satu yang paling keras, tapi bisa dipotong semulus mentega. Ini jelas bukan kerjaan orang primitif. Ini adalah jejak digital dari teknologi yang mustahil. Apa yang kita lihat di Baalbek dan tempat-tempat aneh lainnya itu bukan sekedar anomali. Menurut sumber kita, ini tuh kayak file yang gagal di-delete dari sebuah hard drive global. Bukti nyata dari sebuah dunia yang sengaja dikubur dalam-dalam. Artefak-artefak aneh ini kayak palu besi yang kejebak di dalam batu purba atau komputer super canggih dari zaman Yunani kuno, ini semua adalah bad sector dalam sejarah kita. Sisa-sisa komponen dari teknologi canggih yang gagal dihancurkan total. Setiap penemuan ini itu kayak pesan error yang bilang ada glitch besar di sistem operasi sejarah kita. Jadi pertanyaannya, secanggih apa sih peradaban yang hilang ini? Teknologi macam apa yang mereka pakai sampai bisa bikin hal-hal yang kita sekarang aja nggak kebayang? Nah, jawabannya benar-benar di luar nalar kita. Banyak banget teks-teks kuno dari seluruh dunia yang bercerita tentang para arsitek dewa. Mereka bukan cuma raksasa secara fisik, tapi juga raksasa dalam hal pengetahuan. Tapi pertanyaannya tetap sama, gimana caranya mereka bisa mindahin batu ribuan ton dengan presisi setipis rambut di era yang katanya prasejarah? Rahasianya ternyata bukan di kekuatan otot, tapi di frekuensi suara. Mereka paham betul kalau setiap benda itu punya frekuensi resonansi. Kalau kamu bisa menyetel suara ke frekuensi yang tepat, boom, gravitasi bisa jadi nol. Jadi, batu-batu raksasa itu nggak diangkat, tapi dibikin melayang. Ini bukan sihir, ini fisika tingkat dewa. Dan prosesnya ini yang kedengeran kayak fiksi ilmiah ternyata sangat metodis. Pertama, identifikasi frekuensinya. Kedua, perkuat frekuensi itu, bisa pakai alat atau bahkan koor massal. Ketiga, ya tinggal pindahin aja batunya. Jadi mereka bisa mindahin gunung itu bukan pakai iman, tapi pakai fisika tingkat tinggi. Coba bayangin deh, sebuah dunia dengan energi bersih dan gratis, tinggal ditarik dari atmosfer. Piramida itu bukan makam raja, tapi pembangkit listrik nirkabel. Internet mereka nggak butuh kabel fiber optik, tapi pakai resonansi planet itu sendiri. Sebuah utopia teknologi yang ceritanya sengaja disembunyikan dari kita. Tapi, disinilah ceritanya jadi gelap. Saat teknologi ngasih manusia kekuatan setara dewa, mereka mulai bertingkah kayak dewa. Kesombongan mereka nggak lagi sebatas membangun struktur raksasa, tapi mereka mulai meretas kode yang paling sakral, kode kehidupan itu sendiri. Makhluk-makhluk mitologi kayak Sphinx atau Minotaur, gimana kalau itu bukan dongeng? Sumber ini bilang itu adalah catatan laboratorium dari eksperimen bioengineering yang mengerikan. Mereka melihat DNA itu cuma software, dan diri mereka adalah programmernya. Ini udah pemberontakan total terhadap tatanan alam semesta. Buat mengendalikan masyarakat yang mereka ciptakan itu, mereka membangun sistem pengawasan absolut, semacam oracle digital yang gak cuma ngawasin, tapi juga bisa memprediksi dan mengatur setiap aspek kehidupan. Inilah puncak kesombongan mereka, mengganti takdir dengan algoritma. Nah, saat frekuensi kesombongan manusia udah terlalu tinggi, saat sistem atas satu mereka udah merasa jadi satu-satunya Tuhan, alam semesta sendiri yang seolah-olah menekan tombol darurat. Satu-satunya solusi adalah melakukan hard reset, memformat ulang seluruh planet. Disinilah kita harus bisa membedakan antara dongeng dan data. Banjir besar itu bukan cuma sekedar hukuman, tapi sebuah prosedur pembersihan sistem. Jadi sebelum airnya datang, ada badai geomagnetik raksasa yang melumpuhkan semua teknologi mereka. Itu semacam serangan EMP skala planet.
Nah, kuncinya di sini. Bahtera Nuh itu bukan kapal kayu biasa. Itu adalah sebuah sangkar Faraday berteknologi tinggi, didesain untuk benar-benar offline dari jaringan. Tujuannya bukan buat ngapung di atas air, tapi buat melindungi file yang paling berharga, yaitu kode genetik DNA dari spesies asli, dari pulsa elektromagnetik yang menghapus seluruh data peradaban. Setelah itu, barulah airnya datang. Tapi fungsinya kayak cairan pembersih. Air kan konduktor ya, jadi tugasnya membersihkan semua polusi frekuensi, menetralisir radiasi dari laboratorium mereka yang hancur, dan memastikan semua sirkuit mereka rusak total, pembersihan sampai ke akar-akarnya. Sekarang, inilah bagian yang paling krusial. Kenapa kita perlu tahu ini semua? Karena pola kehancuran itu sedang diaktifkan kembali. Sekarang, kita nggak sedang bergerak maju ke masa depan, kita sedang mengulangi bug fatal yang sama dari masa lalu. Coba lihat deh, dulu mereka main Tuhan dengan biohacking. Sekarang kita menyebutnya transhumanisme dan rekayasa genetika CRISPR. Dulu mereka terobsesi dengan keabadian fisik, sekarang kita bermimpi buat mengunggah kesadaran ke AI. Virusnya sama, cuma kemasannya aja yang beda. Oracle mata satu mereka yang mengontrol segalanya sekarang lahir kembali dalam bentuk AI prediktif dan big data. Dorongan ke arah ID digital global dan mata uang digital bank sentral atau CBDC itu adalah upaya membangun titik kendali yang sama persis. Polanya udah jelas banget. Dan menara Babel mereka yang mau mencapai langit itu, kita lagi membangunnya lagi, bukan pakai batu bata tapi pakai data. Cloud dan internet global itu adalah menara Babel modern. Sebuah ambisi buat menyatukan semua kesadaran manusia dalam satu jaringan yang bisa dikendalikan. Sejarah seolah memperingatkan kita kalau riset berikutnya itu pasti datang. Tapi kali ini, bahtera penyelamatnya bukan terbuat dari kayu atau logam. Jadi, gimana caranya kita bisa selamat? Banjir berikutnya ini wujudnya informasi dan frekuensi. Gelombang kendali total yang targetnya adalah pikiran dan jiwa kita. Kita nggak bisa lari dari Nia dengan membangun bunker di bawah tanah, karena servernya ada di dalam diri kita. Jadi, bahtera kali ini harus dibangun di dalam diri. Caranya, putuskan koneksi dari ketergantungan digital yang membelenggu kita. Sambungkan lagi dengan fitrah, dengan sistem operasi asli kita sebagai manusia. Ingat selalu, kalau kita ini ciptaan, bukan sang pencipta. Berhenti menyembah kecerdasan buatan dan mulailah mengasah kecerdasan ilahi. Siklus sejarah ini terus berulang, bukan karena takdir, tapi karena pilihan. Dan sebelum sistem ini melakukan reboot sekali lagi, pertanyaan ini bukan buat mereka yang hidup di masa lalu, tapi buat kita, saat ini juga. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Bayangin, kamu hidup di zaman sekarang, di mana listrik, pesawat, dan teknologi canggih dianggap puncak peradaban manusia. Tapi, di mana kalau semua itu ternyata bukan hal baru? Gimana kalau ribuan tahun lalu manusia sudah tahu semua itu? Dan yang lebih aneh, pengetahuan itu tiba-tiba hilang tanpa jejak. Kedengarannya kayak teori konspirasi. Eits, tunggu dulu, ini bukan sekedar cerita. Sebelumnya, jangan lupa follow akun ini dulu ya, agar semakin banyak fakta-fakta yang akan kita kupas secara tajam, setajam golok. 10 teks kuno yang mengungkapkan teknologi di luar zamannya. Nomor 10, Voynich Manuscript. Ditemukan tahun 1912, buku ini sampai sekarang belum bisa dibaca siapapun. Isinya, gambar tanaman aneh, diagram tubuh manusia, bahkan perkembangan janin. Masalahnya, semua itu dibuat jauh sebelum ilmu medis modern ada. Jadi ini buku misteri atau buku pelajaran masa depan yang nyasar ke masa lalu ya. Nomor 9, teks Veda, konsep atom. Sekitar 1500 sebelum Masehi, orang India kuno sudah bicara tentang atom. Mereka menyebutnya Anu dan Paramanu, partikel kecil yang membentuk seluruh alam semesta. Lebih menariknya lagi, mereka juga membahas energi dan getaran. Nomor 8, Dendera-Light, lampu Mesir kuno. Di dinding kuil Mesir, ada ukiran yang bentuknya mirip banget sama lampu listrik. Ada seperti bohlam, kabel, bahkan dudukan. Dan yang bikin bingung, ruang dalam kuil itu tidak ada bekas asap obor sama sekali. Jadi mereka pakai apa buat penerangan? Nomor 7, Scroll Propulsi Dinasti Han. Tahun 32 Masehi, sudah
ada teks yang menjelaskan kendaraan terbang dengan sistem aliran udara, putaran, dan dorongan. Mirip banget sama konsep mesin jet modern. Serius, ini kuno atau bocoran teknologi masa depan? Nomor 6. Optochondritis, teknologi lensa Yunani. Orang Yunani kuno ternyata sudah memahami cara kerja lensa dan pembesaran. Bahkan ada desain alat untuk melihat benda jauh yang mirip teleskop, padahal teleskop baru ditemukan ribuan tahun kemudian. Jadi jangan-jangan mereka sudah lihat luar angkasa duluan. Nomor 5. Peta langit Sumeria. Tablet kuno ini menunjukkan posisi bintang dengan akurat banget. Yang bikin merinding, ada objek yang mirip Pluto. Padahal Pluto baru ditemukan tahun 1930. Jadi mereka mengamati pakai apa ya? Nomor 4. Kitab Enoch. Kitab kuno ini menjelaskan pergerakan matahari, bulan, dan bintang dengan akurasi yang hampir ilmiah. Bahkan ada konsep lapisan langit berbeda yang mirip teori dimensi modern. Ini penglihatan spiritual atau pengetahuan tingkat tinggi. Nomor 3. Papirus Tulip. Fenomena di langit Mesir. Catatan dari zaman Firaun menyebut ada lingkaran api terbang di langit. Jumlahnya banyak, terang, dan bergerak tanpa suara. Kalau sekarang sih kita pasti langsung bilang UFO. Nomor 2. Kodeks Maya, simbol DNA. Dalam naskah Maya, ada gambar spiral yang mirip banget sama DNA. Bahkan digambarkan seperti benang kehidupan yang dirajut. Padahal DNA baru ditemukan di abad modern. Ini kebetulan atau mereka tahu sesuatu? Nomor 1. Naga Hammadi Scrolls, dunia simulasi. Teks kuno ini bilang dunia kita mungkin cuma ilusi. Ada entitas yang menciptakan realitas palsu dan manusia terjebak di dalamnya. Konsep ini mirip banget sama teori simulasi modern. Seolah-olah manusia dulu sudah mempertanyakan hal yang sama seperti kita sekarang. Dari Mesir, India, Sumeria, hingga Maya, semuanya punya satu kesamaan. Pengetahuan yang terlalu maju untuk zamannya. Dan misterinya sering menghilang atau disembunyikan. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah ini nyata, tapi seberapa banyak sejarah yang belum kita ketahui. Karena dunia ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kita bayangkan. Bayangin kamu lagi pegang peta, bukan Google Maps, bukan GPS, tapi peta dari ratusan tahun lalu. Masalahnya, peta ini menunjukkan tempat yang bahkan belum ditemukan saat itu. Fakta yang akan kita kupas kali ini tajam, setajam golok. Karena kalau semua ini benar, maka sejarah mungkin tidak seperti yang kita kenal. Dan jangan lupa follow akun ini sekarang, karena fakta berikutnya bakal makin kamu mikir keras. Ini dia 10 peta kuno yang menunjukkan tempat yang seharusnya tidak ada. Nomor 10. Peta Piri Reis Antartika sebelum ditemukan. Tahun 1513, seorang laksamana Ottoman menggambar dunia. Dan yang bikin merinding, dia menggambar Antartika. Padahal benua itu baru ditemukan 300 tahun kemudian. Yang lebih menariknya, bentuknya mirip Antartika tanpa es. Artinya, peta ini seperti melihat masa lalu bumi. Nomor 9. Peta Oronteus Finaeus, dunia tanpa es. Beberapa tahun kemudian, seorang ilmuwan Prancis menggambar peta dunia. Dan lagi-lagi ada Antartika, lengkap dengan gunung, sungai, garis pantai. Masalahnya, semua itu tertutup es sekarang. Jadi dari mana dia tahu? Nomor 8. Peta Philip Boise, Antartika terbelah dua. Tahun 1737, seorang geografer membuat peta yang dianggap ngaco. Dia bilang Antartika itu bukan satu benua, tapi dua bagian. Dan ternyata setelah teknologi modern muncul, dia benar. Ini bukan kebetulan, ini seperti ingatan dari masa lalu. Nomor 7. Peta Mercator Kutub Utara Misterius. Di peta ini, Kutub Utara digambar sebagai laut terbuka, gunung hitam raksasa, 4 pulau di sekitarnya. Seperti dunia fantasi. Tapi anehnya, struktur bawah laut modern pun punya kemiripan. Apakah ini cuma mitos atau sisa pengetahuan lama? Nomor 6. Peta Ahmed Samudra Pasifik yang mustahil. Seorang kartografer Ottoman menggambar Samudra Pasifik dengan akurasi tinggi. Padahal bangsa mereka tidak pernah ke sana.
bahkan lebih akurat dari peta penjelajah Eropa saat itu. Ini bukan sekedar tebakan, ini seperti menyalin sesuatu. Nomor 5, Cantinoplanisfer, peta yang dicuri. Ini bukan peta biasa, ini peta rahasia yang dicuri. Kenapa? Karena terlalu akurat. Pantai Brazil digambar panjang, padahal baru ditemukan. Dan saat peta ini bocor, raja marah besar. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya disembunyikan? Nomor 4, peta Waldseemüller, samudra sebelum ditemukan. Tahun 1507, seorang ilmuwan menggambar peta dunia, dan dia menggambar Samudra Pasifik, padahal belum ada yang menemukannya. Dan yang lebih aneh, dia kemudian menghapusnya di versi berikutnya. Kenapa? Apakah ada yang terlalu berbahaya untuk diketahui? Nomor 3, peta Kang Nyido, Afrika dari Asia. Di Korea, ada peta kuno yang menggambar Afrika dengan bentuk yang sangat akurat, padahal mereka tidak pernah ke sana. Bahkan lebih akurat dari peta Eropa saat itu. Ini membuktikan satu hal, pengetahuan dulu mungkin lebih global dari yang kita kira. Nomor 2, peta Zeno, Amerika sebelum Columbus. Peta ini menunjukkan perjalanan ke Amerika sebelum Columbus. Dan yang bikin merinding, deskripsinya cocok dengan lokasi nyata. Walau ada bagian yang aneh, banyak kartografer terkenal percaya peta ini. Jadi, apakah sejarah penemuan dunia salah? Nomor 1, ini dia juaranya. Peta Fra Mauro, dunia yang diingat. Ini bukan sekedar peta, ini seperti kumpulan pengetahuan kuno. Peta ini menunjukkan Afrika lengkap, jalur pelayaran, bahkan perjalanan sebelum ditemukan. Dan pembuatnya bilang semua ini dari sumber kuno. Artinya, mungkin manusia dulu sudah tahu dunia ini, lalu melupakannya. Dari semua peta ini, ada satu pola yang sama. Terlalu akurat, terlalu cepat, terlalu mustahil. Seolah-olah manusia dulu sudah tahu dunia ini, lalu pengetahuannya hilang. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa follow akun ini sekarang. Karena kita akan terus membongkar fakta-fakta misteri yang tajam, setajam golok. Menurut kamu, ini fakta sejarah atau konspirasi besar?